Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Di video sebelumnya kita udah ngobrol tadi bertiga ya dengan Yosef. Tapi kita sekarang ngobrol berdua supaya lebih dalam lagi kita ngobrolin tentang Yosef. Sebelumnya silakan memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya, namaku Joseph Abimanyu, biasa dipanggil Joseph atau Ocep. Sekarang lagi ngambil S2 di University of Sussex, jurusan Environment Development and Policy. Di obrolan sebelumnya tadi kita udah dibahas belum? Kayaknya seulas. Katanya S1 di Kanada ya? Iya, jadi aku dulu sebelum S2 di Inggris, S1 aku dulu di Kanada, di Montreal. Nama kampusnya McGill University di Montreal. Oke. Nah dulu kenapa memutuskan S1 di Kanada? Soalnya kebetulan dulu aku sama orang tua research sih kayak yang bahasa Inggris di mana aja. Kan opsinya ada Inggris, Amerika, Australia, New Zealand, dan Kanada. Di antara itu yang paling murah di mana? Di Kanada kebetulan. Nah, tanda kutip, semurah-murahnya tetap semurah-murahnya tetap. Berapa sih? Tetap dulu tuh aku tuition kira-kira setahun $18.000 Kanada. Dolar Kanada sama pound sterling? Karena di sini juga kan 18,5. Iya, di sini 18.000. Iya, di video sebelumnya kan ngobrolin di sini 18,5. Di Kanada juga 18,5, cuma sana dolar Kanada, dolar sini pound Kanada sterling. itu kursnya sekarang kalau nggak salah 10.500. Tetap saja tidak murah-murah Tetap saja amat. tidak murah. Tetap saja Tapi tidak murah. kalau dibanding Inggris, oke. Dibanding Inggris lebih murah. Oke. Lebih murah. Nah, tapi milih Kanada selain karena memang tuition fee-nya memang relatif lebih murah. Iya. Pertimbangan apa lagi memilih Kanada? Pertimbangannya sebenarnya negaranya emang terkenal, Kanada tuh sangat beragam ya, sangat diverse dan sangat menerima sama imigran. Jadi aku tuh di sana kenalan sama orang dari macam-macam tempat, dari Latin Amerika, dari Lebanon. Dulu tuh aku sempat tinggal serumah berempat satu apartemen. Aku kan orang Indonesia. Satu orang China, satu orang Meksiko, satu orang Itali. Iya, jadi satu rumah beragam iya, banget. karena Kanada itu welcome semua negara. Buat semua. Ini nggak tahu nonton di debat Simpson itu nggak tahu benar nggak tahu nggak, katanya kalau ke Kanada kita tinggal di sana dikasih duit diundang bisa. Kalau punya nggak gimana maksudnya? Jadi sebenarnya di sana yang sekarang lagi program pemerintah yang baru adalah kalau punya anak, sekali punya satu anak dikasih uang saku sama pemerintah. Oh, kalau gitu mah di sini juga dong. Di sini juga ya? Iya. Oh iya. Oke, ini nggak tahu dimasukin apa enggak ya. Ini kita cuma ngobrol aja ya. Oke. Nah, soal Kanada, jadi pemilihan itu karena memang tuition fee-nya relatif lebih murah. Kemudian negaranya asik nggak sih? Negaranya asik dan alamnya indah banget. Indah banget. Nah, sekarang nggak hanya tuition fee, living cost gimana? Makannya, kontrakannya, sewanya lebih murah kah? Kira-kira dulu aku sebulan dikasih total ya kontrakan, terus untuk makan, untuk main dan sebagainya, kira-kira 12 juta sebulan. 12 juta sebulan. Kalau di sini? Kalau di sini 1.000 pound sterling itu berarti 20 juta. Kanada tahun berapa? Tahun 2015 sampai 2019. Oke, 4 tahun dia di sana. Kalau di sini kan undergraduate 3 tahun. Di sini 3 tahun. Di Kanada 4 tahun. Di Kanada 4 tahun. Oke, kita nanti perbandingkan ya kuliah di Kanada sama kuliah di Inggris plus minusnya. Oke, di sana 4 tahun lancar sudah. Lancar sudah. Di sana ada komunitas orang Indonesia nggak, diaspora? Diaspora kebetulan di Montreal kita beruntung soalnya banyak kebetulan orang diaspora dari IPTN kalau nggak salah. Sama dengan suamiku. Sama kan? Oh iya. Tahu nggak suamiku dari IPTN? Oh dari IPTN juga om. Pap, kameramen diajak ngobrol dengan dia. Jadi di Montreal kan ada banyak orang IPTN. Jadi di Montreal soalnya ada perusahaan penerbangan juga kan, Bombardier. Jadi banyak orang IPTN yang bedol desa ke Montreal. Bedol desa. Oke. Jadi buat pemirsa channel YouTube Rosi Meilani, di video link kanan ini juga ada komunitas Al-Hijrah yang sebelumnya kita bahas adalah kebanyakan memang orang-orangnya adalah para profesional yang bergerak bekerja di aerospace seperti suami saya dan teman-temannya dulunya di IPTN. Jadi linknya nanti saya kasih lihat ya di pojok kanan atas. Balik lagi. Jadi komunitas yang di sana kebanyakan memang yang bergerak bekerja di bidang aerospace. Dan kebetulan kita juga suka kerjasama sama, saya dulu aktif juga di PPI di Montreal. Jadi kita sering kerjasama juga. Ada komunitasnya namanya Shiar Montreal. Jadi mereka sering ada acara kesenian, kita tampil saman, dangdutan dan sebagainya. Oke. Nah, pulang dari Montreal tahun 2019. 2019 langsung S2 ke sini dong? Enggak, jadi aku mikir dulu. Tadinya daftar S2 tuh 2019, langsung keterima. Tapi aku mikir dulu, yakin mau S2 apa mau kerja dulu. Akhirnya aku milih kerja dulu, 6 bulan sementara di Jakarta. Terus abis itu baru mantep mau S2. Oke. Nanggung amat ya kerja 6 bulan? Iya, emang nanggung. Karena dalam masa
banding-banding nih ya, kerja, kuliah gitu. Iya, jadi sebenarnya kerjanya magang sih, tapi magang tapi workloadnya lumayan berat juga, jadi hitungannya kerja lah. Oke, jadi selama 6 bulan itu untuk browsing, untuk cari memantapkan nyari unit di sini. Matakan apakah emang benar mau S2, Oke. apakah emang cukup S1, ternyata nggak cukup, ternyata emang. Di video sebelumnya kita udah ngebahas belum kenapa milih Inggris? Udah kayaknya. Oke, kenapa karena ya? Aku waktu itu browsing, aku iya. baca ada topik tertentu di bidangku di Environmental Studies yang profesornya kebetulan di Sussex. Oke, nah sekarang kita mending bandingin dulu kuliah di Inggris sama kuliah di Kanada. Apa yang signifikan terlihat perbedaannya apa? Karena dulu aku S1, jadi kebetulan kelasnya ukurannya besar-besar ya. Sekelas tuh bisa paling besar aku 600 orang satu kelas. Jadi kelasnya kayak bioskop, bener-bener gede. Itu waktu tahun-tahun pertama. Terus paling kecil tuh kelas di sana tuh ukuran 30 orang. Kalau di Inggris maksimal 30 orang malah. Maksimal itu. Dan pas Yosef kesini itu pas lockdown dong? Bentar, sebelum datang bulan September. Jadi aku sempat merasakan kuliah in person, tapi social distance. Aduh, jadi aku amat. masuk pakai masker, terus pakai hand sanitizer, terus duduk di jarak-jarak. Itu sebenarnya ruang kuliah kapasitas ratusan, isinya cuma 30, ya, jadi berjarak-jarak. Jadi pertanyaan gini, apa rasanya Anda dari Indonesia ke Inggris mau Jauh-jauh kuliah di sini dengan yang sudah terpikirkan, wah Inggris seperti apa, kegiatan perkuliahan, taunya pandemi. Gimana tuh? Ya, gimana ya? Emang tahun ini emang tahun yang extraordinary sih. Extraordinary, tahun sial kamu ya? Iya. bukan sial. Istimewa, tahun istimewa. Tapi kebetulan jadi berkah juga, soalnya jadi bisa lebih fokus, nggak bisa main-main juga kan kalau lockdown. Iya. Terus buat aku personally di Zoom diskusi-diskusi di kelas itu malah jadi semakin asik gitu loh. Soalnya lebih personal, lebih apa ya? Lihat tatap muka, malah bukan tatap muka, malah lebih menatap antar muka. Lebih personal. Sampai kelihatan pori-pori wajah di Zoom gitu ya. Iya, sampai kelihatan ini di belakang ada poster band apa. Sampai hafal. Kasurnya belum dirapin di belakang. Kelihatan spraynya. Dan berarti kesini itu September 2020. Lah kita kan dari Maret. Jadi itu sempat on off kan? On off. Iya, jadi aku masuk pertama masih ada pembelajaran in person. Terus lockdown kan November ya? November, enggak, kita dari Maret yang lockdown pertama. Kita kan udah 3 kali tuh. Yang terakhir November itu. November itu aku masih in person, masih ada kelas. Iya. Nah, jadi belum merasakan nih piknik gathering sama teman-teman kampus. Sudah pernah merasakan piknik di park? Baru sekali. Jadi kita kebetulan bisanya juga cuma piknik di park, soalnya mau masuk ke kafe gitu nggak bisa. Bioskop nggak bisa, ke kafe juga dibatasin 6 orang. Jadi repot. Repot ya. Ada rasa sedih kah? Ada sih, kayak kekurangan apa ya? Kekurangan pengalaman sosial lah. Experience-nya jadi kurang dapat banyak seperti di Kanada gitu ya. Tapi untungnya ada teman-teman TPI di Brighton. Kegiatannya apa aja nih selama lockdown atau kegiatan di luar perkuliahan selama pandemi ini? Selama pandemi kebetulan aku beruntung ada komunitas PPI Brighton yang support terus, dan aku kebetulan terlibat juga sebagai sekretaris lah ya di PPI Brighton. Kita ngadainnya kebanyakan kegiatan karena nggak bisa indoor ya, kebanyakan olahraga. Kita hiking di ada Taman Nasional belakang kampus. Kita juga main bola dan sebagainya. Jadi anggota PPI Brighton berapa banyak gak sih? Kalau pelajar Indonesia kira-kira di Brighton ada hampir 40 kira-kira. Iya. Kalau komunitas diaspora suka ngumpul-ngumpul? Diaspora kebetulan aku belum sempat ngerasain sih. Baru datang masih 6 bulan. Oke. Yang asik dari Brighton ceritain dong, apa sih, pantainya kah, tempat liburannya? Kalau secara alam di Brighton tuh kebetulan beruntung soalnya diapit. Jadi kotanya tuh di antara pantai dan South Downs National Park, gunung-gunung. Jadi aku tuh bangun tidur pemandangan keluar jendela kamar itu langsung gunung, bukit-bukit. Kapan-kapan kalau sudah pandemi berakhir boleh berkunjung? Boleh banget. Nanti kita bikin video ya di Brighton. Soalnya yang dulu yang kebayang saya Brighton itu pantainya. Pas kemarin lockdown kedua dibuka, kami ke Brighton, ya Allah itu orang
udah kayak semut kayak aja dan kita kayak cendol. kayak cendol udah nggak berani deh. Nanti kapan-kapan Iya. kita main ke Brighton ya. Iya, iya. Jadi yang indah itu dari Brighton apanya? Alamnya, Alamnya. tapi juga orang-orang yang tinggal di dalamnya juga menarik sih. Brighton tuh gimana ya? Kotanya sangat-sangat hipster. Hipster banget ya. Banyak kafe, banyak toko-toko barang bekas. Jadi kalau mau istilahnya kalau di Jogja aul-aul, kalau mau cari barang bekas di Brighton bisa Nyeni-nyeni gitu ya. nyeni-nyeni, Toko-toko kecil nyentrik-nyentrik. nyentrik-nyentrik. Ih, kangen banget ya Asik. kita kapan-kapan ke Brighton. Boleh banget. Jadi perbandingannya kuliah Kanada sama Inggris bisa di highlight apa aja tuh? Perbandingannya kalau di Inggris kelasnya lebih kecil, jadi perhatiannya lebih khusus juga dari dosen ke mahasiswa, lebih dekat, rasanya lebih dekat juga. Terus cuaca beda jauh sih. Kalau di Kanada soalnya musim dinginnya dari November sampai Maret, itu pasti minus. Berarti hawa-hawa begini tuh jarang banget didapat. Jarang, baru dapat paling Mei. Mei. Oke. Kalau musim dingin aku paling dingin pernah ngerasain wind chill-nya minus 45. Wow, minus 45 di Kanada. Di sini Iya. paling minus. Penonton, di sini yang paling minus berapa? Cuaca. -2. Cetel banget dong. Belum pernah nyobain -2. Oh, -2. Di sana minus 45 guys, wind di chill-nya. Kanada. Iya. Berarti jaket tebal tuh bener-bener proper gitu ya? Aku pakai long john, terus pakai kaos, terus pakai sweater, terus baru pakai jaket winter 4 lapis. Jadi Kanada tuh emang terkenal dinginnya. luar Terus Kanada biasa. terkenal apa laginya? Sama- Kultur gimana? Kultur di Kanada lebih campur aduk dan lebih beragam ya kalau aku lihat. Lebih diverse. Jauh lebih diverse. Kayak kota-kota besar seperti Toronto atau Vancouver itu bisa hampir setengahnya itu orangnya lahir di luar Kanada. Oke, jadi mereka Mereka pada imigran. dan ngelihat rumah-rumah juga berarti lebih modern kan, nggak Lebih seperti modern, di Inggris. jauh lebih Karena mereka modern. banyak orang pendatang, jadi Betul ngebabak sekali. satu daerah gitu ya. Iya. Jadi kultur beda. Kultur beda. Di sana lebih berkiblat ke arah Amerika sih ya. Oke. Kira-kira. Oke. Jadi budaya pop culture, acara TV yang ditonton semua dari Amerika. Oke. Apa lagi ya perbedaannya? Makanan lebih beragam dong kalau semakin Lebih banyak beragam. imigran. Kalau di sini kebanyakan apa sih fish and Fish and chips, chips, Yorkshire pudding, makanan dari luar itu biasanya kebab Turki kebab gitu Turki, ya, gitu-gitu doang ya. Iya. Kalau di sana macam-macam. Macam-macam. Dari macam-macam. Aku kesukaan biasanya masakan Portugis di sana. Oke. Ngomong-ngomong bisa masak nggak nih? Bisa, Jadi bisa. kuliah so far 4 tahun di Kanada, di sini 1 tahun, 5 tahun. Ya. Lebih dari itu? Udah lebih dari itu aku juga dulu ngekos pas SMA Oh. di Jogja. Oke, jadi sudah biasa masak. Iya, udah kah? biasa masak, ya? udah bisa. Suka dukanya kuliah di sini apa nih? Suka duka di Inggris selama Ya, ini. di Inggris. Dukanya dulu ya. Dukanya ya karena tahun ini tahun pandemi, jadi belum bisa memaksimalkan pengalaman di sini, belum bisa main banyak-banyak. Inggris itu juga apa? Aku tuh baru 6 bulan di Inggris, baru Rabu kemarin ke London setelah 6 bulan. Kucian. Jadi benar-benar Jadi belum nggak bisa tereksplor ya? jalan-jalan. Belum tereksplor sama sekali. Oke, mudah-mudahan cepat berlalu jadi sebelum pulang nanti masih bisa mengeksplor. Amin. Sampai kapan di sini? Sampai September. Tapi aku kebetulan rencana cari kerja juga di sini. Nah, itu Jadi, ya. Oh, belum mungkin tahu. nanti kita ngobrolin soal cari kerja di kerja. sini karena kalau buat Yosef ada yang namanya tier berapa sih yuk kalau dari student di sini terus bisa kerja teh? Tier 2 ya? Tier 2. Sudah membahas ke arah situ mau cari kerja di sini. Udah mulai lihat opsi kerja di Oh, sini Oke, sih. jadi sebenarnya visa studentnya sampai dengan sampai dengan Januari 2022. Januari 2022. Iya. Tapi sebelum itu habis kan kalau Harus- dapat pekerjaan. Kalau dapat pekerjaan, sebenarnya sekarang ada visa baru namanya graduate route. Oh ya, yang Jadi, 2 tahun itu ya? 2 tahun Oke. bisa kerja apa aja. Oke. Dan nggak kerja juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi Oke. ya kan butuh cari uang juga Iya, ya. iya. So, jadi ceritanya sama dengan Aryo di pojok kanan atas ya. Jadi Iya. nanti sudah kuliah di sini mau cari Mau cari kerja di kerja sini ya. rencananya. Oke, Insya jadi Allah. bisa explore Inggris lebih dalam lagi karena kesian banget pas kesini pas pandemi ya seperti inilah. Tapi untungnya ketemu teman-teman diaspora Indonesia di Inggris, jadi ngerasa
pulang kampung lagi. Dan ini rasanya ini piknik pertama Piknik bersama pertama, diaspora. Maksudnya dengan saya. dengan Sebelumnya Tata Rossi. enggak? Sebelumnya belum pernah. Di kos-kosan aja ya. Kos-kosan Dan biasanya aja. ketemu sama anak PPI, Sama anak gitu. PPI, Oke. iya. Ini kalau nggak pandemi gini kita biasa sering gathering loh. Jadi di sini tuh ada PPI itu biasanya ada ISIC tuh. Tahu pernah dengar ISIC? Oh, Isaac yang di Warwick. Warwick, Iya, ya iya, beberapa kali liputannya ada di Net TV, linknya di pojok kanan atas. Udah di posting belum ya? Yang dulu ada siapa Pap? Yang penyanyi Tulus. Oh, itu Tulus. Tulus itu ISIC. Terus ada lagi acara apa lagi ya Pak PPI di sini? Mozaik. Oxford. Jadi Oxford. Jadi banyaklah kegiatan sebelum pandemi. Karena sekarang pandemi ya beginilah. Sabar ya. Iya, setahun depan semoga Oke. kesampaian. Oke. Terima kasih ya, Yosef. Obrol-obrolnya sangat singkat, tapi mudah-mudahan membawa manfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jadi buat kalian pemirsa channel YouTube Bro Simil ini terus pantengin ya channel YouTube ini karena saya mau ngobrol lagi dengan para student atau mahasiswa Indonesia yang kuliah di Inggris. Semoga obrolan ini bisa membawa manfaat ya. Terima kasih ya Yosef. Sama. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Karena tong bakal keprok karena bisa update video-video saya selanjutnya. Bye. Terima kasih. Ngacaprak we. Capek ya kalian ya? Iya.